Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hismu Jember, jumpa lagi. Hari ini kita bersama Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Nah, beliau ini adalah Bapak Buya Risman Muhtar, MSI. Iya, MSI. Kalau katanya beliau ini master segala ilmu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Gini Bu ya, kita dari teman-teman Jember, saya dari Asbid Iman Sampurna, sekaligus juga Sekretaris Bidang Organisasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Jember. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, sekaligus juga Kepala Kantor Lazismu Jember. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, ini Sobat Lazismu Jember. Nah, kita ini pingin bincang-bincang Bu ya. Seputar ya aktivitas sehari-hari mungkin pemuda ataupun persiapan menjelang Idul Kurban ini, Bu ya. Masyaallah, alhamdulillah. Okay. Ya. Nah, mungkin Bu ya bisa sedikit mengenalkan Bu ya terhadap audiensi di Jember ini. Oke. Terima kasih Pak Asbid ya. Mas Asbid ya. Mas Asbid. Nggak usah panggil Bapak ya. Mas Karena Asbid. masih muda Bu ya. Iya, masih muda ya. Ini pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Jember ya. Sekaligus kepala kantor di kantor Lazismu Jember. Ini alhamdulillah. Pertama saya bersyukur kepada Allah Taala, hari ini saya berjumpa dengan teman-teman dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Jember. Apalagi ini aktivis Lazismu ya, relawan Lazismu. Alhamdulillah. Saya pikir ini sebuah kesempatan yang sangat berbahagia sekali. Saya sebagai aktivis dakwah ya, kebetulan diamanahi sebagai wakil ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini memang sesuatu yang barangkali saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama tentang saya. Ya, tadi sudah perkenalkan, saya ini adalah wakil ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan tentu ini sebuah amanah ya, tanggung jawab sebagaimanapun dalam perspektif Al-Quran. Semua kita ini kan dai ini. Ini kan kita dakwah ya. Karena Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 13 itu mengatakan syara'alakum minad-din ma wasa bihi Nuhan waladzi auhana ilaika wa ma wasana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa tafruqu fih. Jadi dalam surah Asy-Syura itu Allah menyatakan Allah telah wasiatkan kepadamu tentang Islam itu apa yang Allah telah wasiatkan kepada Nuh, dan itu juga yang Allah wahyukan, yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad. Dan itu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa isinya? An aqimuddin. Hendaklah kalian ikut ambil bagian dalam menegakkan agama Allah SWT, wala tafraqu fih, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Saya rasa ini persoalan yang barangkali mungkin menjadi tantangan dakwah kita ke depan ya. Bahwa ada 3 hal yang menurut saya sangat penting ya. Mungkin barangkali kalau kita coba tadi banyak persoalan, ada 3 angle yang barangkali perlu kita Pertama menyangkut dengan masalah bagaimana kemudian kita terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ya, katakan itu berkaitan dengan masalah ekonomi. Kemudian juga yang kedua, bagaimana kemudian kita menyikapi berbagai kondisi ya sosial hari ini yang katakanlah umat Islam itu terpolarisasi dengan bermacam bentuk ya, katakanlah perpecahan-perpecahan yang sangat yang sangat tidak produktif untuk ke depan ya, untuk perjuangan dan dakwah Islam ke depan. Dan yang ketiga ya juga masalah budaya. Ya, setelah pandemi ini kita menghadapi juga terjadi pergeseran ya budaya. Dulu kita suka guyup, suka berkumpul-kumpul, kemudian ya dengan pandemi kita sudah kumpulnya pakai Zoom nih Bu ya. Kumpulnya pakai Zoom, kemudian juga kalau ngumpul kemudian ada kekhawatiran ini takut tertular dan macam-macam ya. Dan lain sebagainya. Apalagi hari ini kita melihat bahwa
yang namanya narkoba, yang namanya LGBT segala macam, ini menjadi sebuah tantangan yang serius untuk dakwah kita ke depan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sekarang ini, misalnya kita akan menghadapi Idul Kurban. Ini apa sih sebetulnya semangat yang perlu kita ambil ya? Yang harus kita ambil dari Idul Kurban ini. Nah, ini barangkali mungkin dari segi itu Pak Asbid, apa yang barangkali mungkin perlu kita bicarakan, kita dialogkan, yang kemudian nanti kita juga bersama pemirsa, teman-teman yang lain mencoba berpikirkan bagaimana ini ke depan. Ada 3 tantangan yang harus kita hadapi. Ekonomi umat yang kayaknya menunjukkan ke depan ini tantangannya luar biasa ini. Ya, banyak yang putus kerja, banyak yang kemudian usahanya perlu dibangkitkan yang bangkrut. Kemudian apa peran lazismu ya, katakanlah lembaga amil zakat sedekah ini menghadapi ini. Ya, kita lihat sekarang misalnya banyak teman-teman kita yang terjebak dengan ojol pinjaman online. Pinjol kalau ojol kan ojek online ya. Ini pinjam online yang kemudian luar biasa itu. Yang bunganya yang sangat ribawi dan sangat betul-betul, dan malah saya dengar sudah ada yang bunuh diri ini karena setiap hari dikejar karena utangnya semakin hari semakin bertambah. Nah, bagaimanapun kan ini barangkali tanggung jawab kita semua umat Islam ini seperti apa gitu. Nah, apa peran lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah itu dalam rangka menghadapi ini ekonomi yang katakanlah misalnya masyarakat yang sangat paling bawah, yang mungkin katakanlah prasejahtera dan mereka yang dikatakan miskin itu seperti apa gitu. Nah, saya tertarik sekali nih Bu ya. Tadi sudah dijabarkan banyak hal yang disampaikan Bu ya. Salah satunya tadi berkaitan kurban itu Bu ya. Karena kita melihat ada semangat yang sangat luar biasa dalam pelaksanaan kurban ini Bu ya. Nah, sejauh mana persiapan kita apalagi terkait kurban ini Bu ya? Saya melihat begini ya, kalau kurban itu kan sekali setahun ya. Nah, tapi kan kita butuh ya, tantangan ekonomi ini kan tiap hari ini. Saya melihat semangatnya itu adalah bahwa ini adalah mungkin latihan berkorban. Jadi sekali setahun itu adalah latihan kita untuk berkorban dan menimba semangat korban. Ketika kita bicara korban, tentu kita akan pasti pikiran kita akan berpikir konotasinya adalah bagaimana Nabi Ibrahim Ismail telah menunjukkan semangat korban ini, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu karena Allah perintahkan untuk mengorbankan Ismail, anaknya yang paling disayangi dan sudah sangat lama didambakannya, dan bagaimana juga kesiapan Ismail untuk dikorbankan, artinya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada perintah Allah Ta'ala, dan kalau itu benar perintah Allah Ta'ala, dia siap menjadi orang yang katakanlah menjadi yang dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Artinya apa? Di sini kita lihat semangat berkorban. Kan? Semangat berkorban untuk melaksanakan melaksanakan perintah Allah SWT. Dan di sini juga sekaligus adalah bahwa sebagai Muslim yang kita ini selalu dalam sholat kita mengatakan bahwa kita inilah selalu berselawat pada Muhammad dan juga berselawat pada Nabi Ibrahim. Itu kan kalau kita lihat itu dalam sholat itu kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Nah, ini kita lihat apa? Kenapa lalu disandingkan itu? Disandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama Ibrahim kan begitu. Nah, kalau kita lihat angel yang paling penting di sini adalah bahwa salah satu hal yang paling kita lihat di sini semangat pengorbanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, dan ini yang diperlukan dalam perjuangan, dan ini juga diperlukan dalam berdakwah, karena berdakwah dan menghadapi dalam dakwah itu perlu pengorbanan. Meningkatkan ekonomi umat perlu pengorbanan, kemudian juga memperbaiki situasi masyarakat yang sekarang perlu pengorbanan. Oleh karena itu korban adalah salah satu isu penting dalam kehidupan kita beragama ini. Tanpa pengorbanan tidak bisa. Tidak mungkin sesuatu apapun kita laksanakan tanpa kesediaan kita berkorban. Baik itu korban yang sifatnya material maupun korban yang non material, seperti korban perasaan,
korban tenaga, korban pikiran, itu kan korban juga. Nah, oleh karena itu menurut saya, sebelum kita bicara tentang persiapan apa yang mesti kita lakukan, tentu dulu bagaimana kita menguatkan, katakanlah mewarisi nilai-nilai dan semangat pengorbanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang ditawarkan Allah SWT dan menjelaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 105 itu, Allah mengatakan, wa man ahsanu dinan mimman aslamu wajhilillah wa muhsin wa tabi'a millata Ibrahim hanifa. Siapa yang lebih baik agamanya, keberagamaannya dengan Islam itu daripada orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, kemudian orang itu berbuat ihsan dan mengikuti milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim itu yang paling utama itu adalah milahnya dalam rangka pengorbanan. Semangat Ibrahim dalam rangka berkorban. Jadi sebetulnya ada 3 milahnya itu yang luar biasa itu dalam rangka perjuangan dan dakwah itu. Pertama, Nabi Ibrahim punya keberanian luar biasa untuk menyampaikan dakwah. Ketika Ibrahim itu berhadapan dengan Namrud, dia tidak hanya berdakwah berani kepada orang-orang lemah, pada rakyat, pada jamaah, tapi dia berani menyampaikan dakwah kepada penguasa yang zalim. Nah, itu yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan afdhul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu adalah, kata Rasulullah SAW, itu keberanian menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Belum ada waktu itu Muhammadiyah, belum ada NU, belum ada MUI. Yang ada itu waktu itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dia berani menyampaikan kebenaran kepada Namrud. Yang mengaku Tuhan juga gitu. Nah, ini yang saya lihat harus dikuatkan dulu ya. Dan kemudian yang kedua, kehebatan dan keutamaan dan keunggulan Ibrahim ini, dia berani membahasmi kemungkaran itu dengan tangan sendiri. Ketika orang semua pergi pesta pora ke lapangan, dia kerjain itu. Berhala-berhala dia rumah ibadah itu dihancurkan itu. Jadi dia amar ma'ruf munkar itu keberanian dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga korban. Nah, itu yang saya lihat. Jadi ini yang semangat ini sebetulnya yang perlu kita, ya bukan semangatnya menghancurkan itu, bukan itu. Semangatnya berkorbannya itu. Dia siap menghadapi apapun, sekalipun nanti kemudian dia harus dimasukkan unggun besar, api yang besar. Dia siap. Kenapa? Karena dia memang betul-betul memiliki rasa tanggung jawab dakwah yang tinggi. Dia diutus Allah sebagai nabi untuk menegakkan kalimat tauhid. Itu. Jadi itu yang saya rasa persiapan itu dulu, menguatkan dulu ya. Iya, penguatan semangat dakwah kita dan semangat pengorbanan kita. Jadi memang pemirsa ya, Sobat Lasismu ya, yang kita tangkap dari apa yang sampaikan Buya tadi, memang pada dasarnya kurban ini bukan berbicara soal persiapan ya Buya ya, tapi berbicara bagaimana kita memupuk atau mempersiapkan diri kita itu betul-betul mampu berkorban. Memberikan pengorbanan kita. Wujud kita berkorban itu bukan hanya soal bicara kambingnya saja. Ya, kambing bukan hanya soal daging-dagingnya. Ya, materi, ya, tenaga, pikiran semua dipersembahkan. Nah, satu hal yang menarik Buya dari peristiwa-peristiwa tadi yang disampaikan oleh Buya tadi. Nah, penyembelihan bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim, bahwasanya ya seperti yang kita ketahui, beliau mendapatkan risalah melalui mimpinya, ya kan, untuk menyembelih putranya, sehingga ini menjadi sebuah ritual atau menjadi kebiasaan kita yang harus kita lakukan untuk berkorban. Nah, begini Buya, berkaitan dengan kurban ini Buya, ini yang masih menjadi suatu pertanyaan di kalangan masyarakat ya. Apakah kurban tersebut itu dilakukan dalam keluarga, misalkan ada 4 anggota keluarga di dalamnya Buya. Banyak masyarakat kita itu berkurban dalam artian saya harus berkurban 4 kali. Dalam artian ini untuk ayah saya, ini untuk ibunya, ini untuk istrinya, ini untuk anak. Setelah itu berhenti Buya. Nah, ini yang saya rasa perlu itu perlu perlu ada pencerahan ya. Nah,
Sebenarnya kan berkorban ini kan tidak hanya berhenti pada saat selesai ini. Iya. Oke. Saya pikir begini, jadi korban ini jelas sesuatu yang unlimited ya, yang tidak terbatas. Malah kalau Rasulullah SAW itu ketika pada hari nahar itu, pada hari Idul Adha itu beliau bersabda, man wajada sa'atan, siapa yang hari ini punya kemampuan, sa'ah itu wajada sa'ah itu kelapangan, kelonggaran ya, falam yudhi, mereka tidak berkorban, falakir bina musalana, kalian jangan dekat-dekat lah ke tempat musala kami, tempat sholat kami. Artinya apa? Rasulullah sempat memberikan sedikit ancaman, warning yang agak keras. Kalau kalian tidak mau berkorban, gak usah sholat lah gitu, gak usah ikut sholat gitu. Artinya apa? Ini kita lihat betapa korban memiliki peran penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Jadi tidak ada batas bahwa korban itu harus 1 kali, 7 kali sampai 7 kali, enggak. Ketika kita memiliki kemampuan, kita harus berhak untuk berkorban. Dan itu 1 ekor kambing, 1 ekor sapi itu kan minimal. Tapi kalau kita mampu 100 ekor sapi, 100 ekor kambing tidak masalah. Sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga dalam surat At-Talaq itu kan dikatakan ya, kata Allah SWT, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq ma ataahu, la yukallifu nafsan illa ma ataaha, sayajallahu ba'da usrin yusra. Kata Allah, itu hendaklah orang yang punya kemampuan bernafkah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang diberikan batasan rezeki oleh Allah SWT, dia tetap wajib berkorban, wajib berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membanding seorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Ya maksudnya apa? Itu yang namanya 1 kali, yang namanya 1 ekor kambing, itu adalah hanyalah merupakan batas minimal. Jadi kalau dapat paling tidak kita agak sekali seumur hidup kita korban. Itu misalnya kalau kita tidak mampu, kalau kita misalnya kemampuan kita terbatas. Nah, dan begitu juga mungkin kalau kita punya kemampuan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, itu 10 ekor, berapapun kita boleh. Karena apa? Karena memang ini merupakan sebuah latihan, sebuah bentuk kesediaan kita untuk memberikan sesuatu yang kita cintai kepada Allah. Nah, kalau ini Bu ya, ada satu hal yang menarik lagi Bu ya. Di kalangan masyarakat itu masih katakan ada budaya arisan Bu ya, arisan kurban. Nah, arisan ini dalam artian akhirnya jatuhnya kurbannya biasanya kita ini kan kurban itu kan 1 ekor, baik itu sapi, baik itu kambing. Akhirnya jatuhnya karena arisan, ini patungan Bu ya. Jadi kalau di total 1 orang katakan 500.000. Nah, dibulatkan dan terkumpul 20 juta untuk bisa beli sapi. Nah, hukumnya dengan kurban yang nilainya 500.000 dengan banyak jamaah itu bagaimana itu Bu ya? Jadi begini, jadi kurban itu kan kalau kita lihat dari secara substantif ya, apa yang oleh Rasulullah, man wajada sa'atan, siapa yang hari ini punya kemampuan, kan sebetulnya hari itu ukurannya. Jadi bukan kemampuan yang dibuat, yang direkayasa selama 1 tahun, kemudian setelah itu kita bukan itu. Karena nanti bisa saja ini berdampak negatif. Misalnya apa? Orang kadang-kadang untuk bisa berkorban sekitar setahun, dia tidak berinfak lagi ke masjid, tidak bantu anak yatim. Dia menjadi fokusnya adalah gimana supaya dia setiap tamu korban. Akhirnya dia nabung selama setahun untuk berkorban. Misalnya kalau sekarang ini misalnya katakanlah 3 juta setahun. 3 juta setahun berarti dia harus nabung 10.000 sehari. 10.000 sehari berarti 300.000 sebulan. Nah berarti 3 juta dalam setahun berarti. Nah sekarang 10.000 itu mungkin kalau datang orang miskin dia tidak kasih infak, ke masjid dia tidak infak, dan apa saja semua infak dikorbankan untuk korban sekali. Ini tidak sesuai dengan semangat pengorbanan. Sebenarnya korban kita tahun itu adalah merupakan latihan untuk korban setiap hari. Jangan kemudian korban sekali setahun mengorbankan korban setiap harinya. Setiap hari. Nah, itu. Tapi kalau mungkin ada keinginan misalnya sekarang kita nih arisan. Kita nih ini tahun ini siapa yang dapat lalu korban
dia yang korban. Kemudian nanti tahun ini mungkin sekian orang yang korban. Sudah tentukan lah, gitu. Patungan lah, karena mungkin misalnya setiap korban itu 5 orang yang mendapat giliran. Kalau misalnya dia dalam angka 10 tahun mungkin 50 orang. Ya. Tapi nanti setiap tahun ini patungan ya. Untuk korban ini yang terima dulu dengan diundi lah. Gitu. Itu gimana itu Bu ya? Nah kalau ini menurut saya, kalau itu merupakan sebuah upaya langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa berkorban tanpa mengorbankan korban-korban yang lain, itu barangkali merupakan sebuah apa? Sebuah upaya, sebuah ikhtiar bagaimana korban. Ya, tapi tentu tidak artinya ini barangkali sesuatu yang karena korban ini sebetulnya kan tidak termasuk ibadah yang dalam pengertian apa cara mengumpulkan uangnya kan tidak termasuk mahdoh ya. Termasuk ibadahnya al-asya ini. Tapi kemudian bagaimana korban hari apa, sapinya seperti apa, kambing seperti apa itu kan termasuk mahdoh. Harus sesuai dengan tuntunan. Tapi bagaimana kemudian orang bisa berkorban, seperti orang bisa naik haji, orang bisa umroh, dan orang bisa membangun masjid, ini kan persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak terkait langsung dengan korbannya sendiri. Tapi kalau misalnya dia ini kita nih di kampung ini nggak benar korban nih, supaya bisa korban di kampung ini biar kita patungan. Kita kumpulkan, ada mungkin dengan ketentuan, tapi setiap tahun misalnya dibuatlah aturan-aturannya. Ini menurut saya termasuk hal yang yang katakanlah mungkin ya bisa boleh gitu. Karena ini tidak termasuk yang tidak termasuk ibadah mahdhah yang hayat juz'iyatnya, kafiyatnya maksusah atau muta'ayyanah. Tapi ini bagaimana cara kita berusaha untuk menjadi bisa berkorban. Berarti dibolehkan tuh ya? Itu bisa dibolehkan, tapi tentu dengan catatan bukan ini korban tuh sekian orang, tidak boleh. Tapi kalau dengan ketentuan bahwa tahun ini yang korban 5 orang. Ini 5 orang ini yang korban, tapi uangnya nanti dari uang yang bersama. Nanti tahun depan diundi lagi dengan cara apalah? Misalnya mungkin 5 orang lagi, mungkin selama 5 tahun, perjanjian 5 tahun lah misalnya. Nanti kita bisa korban bisa korban lebih. Kalau misalnya tidak begitu, mungkin di kampung ini tidak ada yang korban. Itu umpama ya. Kalau itu tidak menyangkut dengan masalah, tapi kalau misalnya biar kita nih patungan, satu kampung ini korban 10 ekor, tapi dari iuran itu nggak boleh. Itu tidak boleh Bu ya. Nah itu korban yang bersifat korban ini kan pribadi. Pribadi. Kalau pribadi itu sifatnya kan tadi kan cara bagaimana kita bisa berkorban. Apakah itu bukan termasuk seperti hal memaksakan kehendak ya Bu ya? Ya bisa saja kalau itu misalnya memaksakan. Tapi itu yang saya katakan tadi, jangan kemudian karena kita ingin berkorban, kemudian mengorbankan yang lain. Tapi kalau itu misalnya sebuah upaya yang tidak mengorbankan yang lain, misalnya ini seperti apa? Katakanlah misalnya begini, satu kondisi di satu negeri, satu desa, orang tidak ada yang mampu berkorban kalau misalnya pribadi-pribadi. Kalau misalnya sekaligus punya uang, mungkin dia tidak bisa korban. Tapi kalau dengan sistem arisan, dia mungkin bisa korban. Karena misalnya mungkin kalau anggota korban tadi katakanlah misalnya 50 orang misalnya 50 orang iuran mungkin sekarang 100.000. Berapa itu? 50 orang kali 100.000 berapa? 5 juta misalnya, 5 juta. Atau berapa orang, atau misalnya 200 atau berapa lah, misalnya katakanlah misalnya untuk korban 5 orang tapi yang bayar 50 orang. Tapi ini sudah diikhlaskan oleh itu untuk yang 5 orang ini. Untuk tahun ini. Tahun depan ya. Tahun depan nanti dipilih lagi siapa yang kamu korban. Giliran gitu ya Bu. Giliran seperti arisan lah. Seperti arisan. Itu kemungkinan itu bisa. Ya bisa, tapi itu mungkin barangkali lebih pasnya nanti ditanya ke tarjih gitu. Iya, tarjih ditanya ke tarjih itu gimana? Ada hukum tarjihnya jadi kenapa? Karena ini tidak menyangkut dengan masalah mahdhahnya. Kalau masalah mahdhahnya apa? Masalah penyembelihannya, waktunya, binatangnya apa? Itu tidak boleh
Tidak boleh dia apa? Otak-atik ya, Bu. Tidak boleh diutak-atik itu. Diganti-ganti. Kambing, sapi diganti kucing, tidak boleh itu misalnya umpama. Atau diganti uang saja dibagi-bagi itu nggak boleh. Yang namanya kurban itu harus berupa binatang ternak yang disyariatkan. Kemudian juga hari nahar dan hari tasyrik. Kemudian begitu juga mengenai cara menyembelihnya juga gitu. Seperti misalnya sekarang ada juga nanya ini, bagaimana kalau yang kurban itu kantor? Satu kantor kurban, nah itu enggak. Misalnya kan ini kan mukallaf itu kan satu orang. Nanti untuk siapa? Siapa yang berniat? Siapa mukallafnya? Misalnya ada satu kementerian yang kurban itu menterinya. Uangnya dari mana? Kalau uangnya dari kementerian tentu kurbannya tidak ada uangnya rakyat gitu. Uangnya dari banyak orang. Dari banyak orang. Jadi korban ini adalah kewajiban yang bersifat pribadi. Amal ini amal privasi, amal pribadi, bukan amal bersama-sama. Ya. Tidak ada misalnya korban berjemaah, itu tidak ada. Tapi harisan tadi hanya salah satu bentuk upaya kita untuk betul-betul bagaimana mungkin ya kita ini pengen korban nih. Mewujudkan keinginan saja. Keikhlasan supaya apa? Supaya di kampung itu tegak syiar itu. Kalau misalnya tidak ada yang seperti itu, mungkin di kampung itu tidak ada korban. Karena tidak ada orang yang siap untuk satu orang misalnya nggak ada. Maka itulah kemungkinan ya tapi persisnya seperti yang saya bagi tadi. Karena ini menyangkut masalah hukum, bagus itu ditanyakan ke tarjihnya. Majelis tarjih. Sekarang nanti kalau tabligh yang mengatakan begitu, tarjih, wah ini nggak boleh nih. Nah, kalau tarjih mengatakan tidak boleh dengan dalil-dalil yang jelas, dengan cara analogi yang tepat, yang yang sesuai dengan model tarjih di Muhammadiyah, itulah yang kita ikutin. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau itu pertama dengan syarat tidak mengorbankan infak harian yang lain, tidak menjadi persoalan. Yang kedua juga diantisipasi kemungkinan terjadi permasalahan, misalnya apa contoh misalnya ini 50 orang ada yang mati misalnya, meninggal misalnya. Nanti ke depan berarti nggak cukup dong. Atau setelah ini berkorban dia tidak bayar lagi, harus ada ketentuannya. Banyak persoalannya. Banyak persoalan. Jangan kemudian nanti malah ingin melakukan kebaikan tapi malah menimbulkan fitnah yang lain. Nah, ini penting. Jangan sampai kemudian ya ingin berkorban tapi malah yang terjadi adalah fitnah gitu. Oke, saya rasa itu menyangkut dengan masalah itu. Ya, siap. Iya, Sobat Langsung Jember, banyak hal yang ya tadi memang itu terjadi di fenomena masyarakat kita. Nah mungkin tadi Buya sudah sedikit memberikan penjelasan. Tapi nanti Sobat Langsung Jember, kita akan mengundang ya majelis tarjih khusus untuk bagaimana sih hukumnya. Apa ada dalil-dalil khusus yang mengenai kurban dengan cara arisan, patungan atau arisan ini ya. Jadi beda betul Mas. Patungan itu beda dengan arisan. Ya. Kalau patungan itu adalah ramai-ramai ngumpulin duit kurban untuk bersama. Tapi arisan ngumpulin duit ramai-ramai seperti arisan ini kita kumpulin tahun ini yang kurban si A, si B, si C, si D. Berikutnya tapi semua tanggung jawab gitu. Itu namanya arisan. Kalau patungan enggak. Ngumpul duit satu kampung. Nah, kemudian kurban itu patungan namanya. Kalau kurban patungan tidak ada, apalagi kurban patung. Ya patung. Ya. Oke. Terima kasih Buya atas waktunya. Sudah berkenan nih Buya dan menyambut kami sangat baik. Jadi closing saya satu aja Pak. Idul Adha adalah memicu semangat kita untuk korban untuk berdakwah, mengorbankan apa saja, tidak saja ternak. Korban setahun adalah merupakan pelatihan untuk berkorban setiap waktu untuk kepentingan dakwah. Allah SWT dalam surah As-Saff menawarkan kepada kita, kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kata Allah Taala, maukah kalian aku tawarkan satu pedagang yang yang bebas kamu daripada azab pedih apa? Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, jihad dan Allah Taala dengan harta dan dirimu. Itu baik itu kamu. Dan ini termasuk jihad dengan harta. Oke, saya rasa itu saja barangkali closingnya. Mudah-mudahan Lazismu Jember
akan semakin berkiprah untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat, ya. Amin. Kemudian yang kedua, pimpinan daerah pemuda-pemudi Jember pun juga akan semakin luar biasa menyiapkan diri untuk menjadi generasi penerus kepemimpinan Perserikatan Muhammadiyah di masa depan. Itu aja, ya. Terima kasih, Buya. Semangat, ya. Siap. Oke. Oke, mungkin itu sahabat Aziz Jember. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan share video kami. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.